Halo Sobat Lakasi Menyablon. Pada podcast kali ini saya tertarik untuk membahas tentang desain rumit versus desain simple. Nah, ini kayaknya menarik banget nih. Soalnya dari dulu banget nih, ya dua hal ini selalu diperbincangkan di antara teman-teman yang suka mendesain atau teman-teman yang pengen membuka usaha lokal brand. Dan dua hal ini selalu berbenturan. Masing-masing punya pendapat. Masing-masing juga punya alasan yang cukup kuat. Ada yang memilih untuk desain yang rumit. Mungkin alasannya karena desain rumit itu lebih berkarakter, lebih kuat nilai-nilainya, lebih bermakna, lebih memiliki pesan. Dan pesannya itu dapat langsung tersampaikan karena apa yang tergambar itu digambarkan dengan jelas, diilustrasikan dengan sangat nyata. Dan desain-desainnya pun bervariatif. Gambar-gambarnya juga menarik. Ada goresan-goresan yang tidak akan didapatkan di desain-desain simple. Goresan-goresan yang dapat menggambarkan apa yang mereka perjuangkan tentang tegasan, tentang kekerasan, tentang perjuangan, tentang hal apapun lah. Itu mungkin ada banyak hal lagi alasan mereka, tapi kita ambil segitu dulu lah. Dan ada juga yang memilih untuk desain simple. Mungkin alasannya juga, ini kira-kira saya juga ya, hanya asumsi belaka. Alasannya desain simple itu lebih nyaman untuk dilihat, dapat dibawa kemana-mana, dapat dibawa masuk ke segala situasi dan kondisi, dapat dibawa ke segala lingkungan, entah lingkungan yang seperti ini, lingkungan yang seperti itu, lingkungan yang agak agamis, lingkungan yang agak keras. Desain simple dapat dibawa kemana-mana, lebih nyaman, lebih fleksibel. Dan kadang desainnya pun tidak memiliki makna yang jelas juga. Hanya gambar atau simbol, atau hanya gambar gunung, atau hanya gambar daun, atau cuma sebuah gambar logo yang bentuknya cukup kecil, berada di dada. Ya sesimpel itu saja. Atau apapun itulah, yang mana kadang-kadang hanya sebatas estetika saja. Terlihat bagus, terlihat nyaman. Mungkin ada beberapa yang menggunakan filosofi, ada beberapa yang menggunakan semiotika, hukum tanda dan penanda. Ada juga yang seperti itu, menyampaikan sesuatu secara tersirat hanya dengan sebuah gambar yang simpel, namun dapat bercerita banyak hal. Dengan sesuatu yang simpel dapat memberikan gambaran lebih luas bagi orang-orang yang mau berpikir tentang kesimpulan itu, tentang kesederhanaan itu. Ternyata dalam simpel pun tidak sesederhana yang terlihat. Banyak hal, dari garis-garis yang cuma ada 3, 2, cuma coret-coret naik turun, muter, bulat, segitiga. Tapi bagi orang yang mau berpikir itu malah memberikan gambaran yang cukup menarik. Baik dari segi estetika itu menarik, memenuhi standar desain, tentang keseimbangan, tentang repetisi atau hal lainnya, point of interest dan sebagainya. Ya ada banyak lagi lah yang mungkin alasan-alasan mereka bisa seperti itu tentang desain simpel tadi. Tapi di sini saya pengen membahas tentang desain simple versus desain rumit tadi. Yang manakah yang lebih baik? Apakah desain simple itu lebih baik daripada desain rumit atau sebaliknya atau bagaimanapun lah? Kalau saya di sini, saya ingin menitik nolkan antara kedua belah pihak itu, yang mana dua-duanya memiliki pasar masing-masing. Dua-duanya memiliki orang-orang yang suka dengan desain tersebut. Mungkin bagi yang suka menggambar, yang berekspresi bisa
mengambil desain yang rumit. Mereka bisa mengekspresikan rasa mereka, menggambarkan sesuatu yang lebih rumit, lebih menantang, lebih bermakna, lebih menyampaikan pesan, bisa ambil di situ. Tapi ada beberapa teman-teman yang tertarik untuk sesuatu yang simple saja, namun cukup berpikir, mengambil garis, mengambil bidang itu penuh dengan perasaan. Tidak semata-mata langsung garis aja, tidak semata-mata langsung bidang saja dibuat, tapi penuh pertimbangan, penuh perhitungan. Bagaimana enaknya, kadang-kadang dinaikkan sedikit, kadang-kadang diturunin sedikit. Ya seperti itu. Intinya dua hal tadi memiliki pasar masing-masing lah. Dan yang jangan sampai terlupakan adalah, menurut saya kalau kita pengen bikin brand tersebut ya, kita cari pasar dulu aja. Kira-kira pasar yang cocok untuk desain yang kita suka, kita nyaman untuk membuatnya itu yang bagaimana. Ada di mana mereka. Kalau udah menemukan pasar itu, kita kembangkan aja kesukaan kita. Kalau kita suka yang rumit ya, kita kembangkan aja yang rumit tadi. Kalau kita suka yang simple ya, kita bikin sesuatu yang simple aja. Bahkan dengan tulisan Supreme atau cuma centang seperti Nike itu, kalau pasarnya udah dapat, nyaman aja. Atau hanya dengan kata-kata, misalnya I hate you, atau simple is perfect, atau emboh. Ya seperti itu pun, kalau menemukan pasar yang cocok dengan apa yang kita desain, akan nyaman-nyaman saja. Intinya kembali ke pasar lagi. Jadi bagaimana caranya kita membuat desain itu tidak terbebani oleh pandangan publik yang harus seperti apa, yang bertentangan dengan kita sebenarnya. Kalau kita suka seperti ini, kita bikin aja semaksimal mungkin. Kalau ingin menyampaikan pesan, sampaikan saja pesan tersebut sedalam-dalamnya, mungkin selugas-lugasnya juga. Pada akhirnya, kita kembali ke podcast kita yang sebelumnya. Ini adalah bisnis jangka panjang. Kita memulai ini dan kita harus menjalaninya sampai kapanpun. Kita buat ini lebih maksimal lagi. Kita buat ini menjadi lebih berkarakter lagi. Kita buat brand ini dapat dikenal orang sebagai karakter kita. Kita nyaman membuat karena ini berdasarkan kita pribadi, kesukaan kita pribadi, nilai-nilai kita pribadi yang kita perjuangkan. Dan pasar pun menerima itu karena ini saling terkoneksi. Mereka suka, mereka butuh, dan kita pun seperti itu juga. Ini saling berkomunikasi antara desainer dengan pasar, dengan orang-orang yang bakal memakai kaos kita, dengan orang-orang yang bakal menggunakan kaos-kaos kita di acara-acara spesial mereka. Karena ini dapat menunjukkan jati diri mereka dan jati diri kita juga. Seperti itu saja sih. Kita nyaman, mereka nyaman. Mari kita buat sama-sama nyaman saja. Entah desain simple, entah desain rumit, kita nyaman mengerjakan, kita nyaman berekspresi di sini. Kita tidak terbebani untuk mengerjakannya. Mereka pun suka dengan apa yang kita suka. Ya udah, itu udah nyaman, udah selesai perkara. Tinggal yang terakhir saja lagi, seperti podcast kita yang ketiga kemarin, yaitu adalah konsisten. Kita setia dengan langkah ini, kita setia dengan perjalanan ini. Itu saja. Banyak yang tidak konsisten masalahnya. Mereka kadang-kadang bikin desain yang rumit, mereka kadang-kadang bikin desain yang simple. Ya ibarat laki-laki itu mencela-mencelek itu loh, nggak punya pendirian. Itu malah menjatuhkan diri kita sendiri. Malah membuat kita itu, brand kita itu malah gak berkarakter. Malah brand kita itu lemah jadinya. Ya kalau kita tertarik untuk bikin desain yang rumit, ya udah bikin rumit aja. Sebenarnya ada beberapa brand lokal yang desain-desainnya itu cukup rumit, seperti Ting Kukuk atau Culture Hero, Njawandi. Mungkin kalian bisa searching sendiri. Mereka itu menggunakan desain-desain yang rumit. Mereka itu berkarakter. Seperti Culture Hero contohnya. Mereka menggunakan karakter-karakter Jawa
seperti Gatot Kaca, Semar, atau karakter yang lain. Mereka bikin itu menjadi sebuah hero baru. Menarik banget, desain-desainnya juga segar juga, enak juga untuk dilihat, nyaman untuk dinikmati. Bisa dibawa kemana-mana juga tentunya, karena ini Indonesia banget. Ya seperti itulah. Kayaknya cukup seperti itu saja. Kita nggak perlu khawatir tentang mereka. Kita nggak perlu khawatir tentang apa kata orang. Kalau kita konsisten dengan jalan kita, kalau kita nyaman, kalau kita menikmati setiap langkah-langkah kita, dan kita selalu memaksimalkan langkah-langkah kita, selalu merevisi kesalahan-kesalahan kecil kita dan membuat produk baru yang lebih baik, itu orang-orang bakal tertarik. Orang-orang bakal melihat kita. Orang-orang bakal mempelajari kita. Dan pada akhirnya mereka tertarik dan kita akan diangkat oleh mereka tadi. Saya pikir cuma segitu dulu aja lah. Nanti pembicaraan kita bakal panjang. Mungkin kita bahas di podcast selanjutnya aja ya. Kalau misalnya kalian tertarik untuk bahasan-bahasan lain, kalian tuliskan di komen. Mungkin kita bakal bahas juga. Ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi. Ada hal-hal yang perlu diulik lebih dalam lagi. Atau kalian pengen bertanya sesuatu, ya tuliskan saja di kolom komentar. Intinya komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Komentar kalian itu penting bagi saya. Tanpa kalian, apalah saya ini. Saya hanya seorang pembicara yang cuma ceplas-ceplos kata-kata penuh dengan asumsi, penuh dengan pikiran sendiri. Kalau kalian pengen mengoreksi juga boleh. Mungkin ada beberapa kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Koreksi saja saya. Kita saling memperbaiki agar ke depan lebih baik lagi. Dan satu hal lagi yang paling penting, ini paling penting dari segala kata-kata yang saya keluarkan kali ini, yaitu adalah lakasi menyablon, jangan kena-kena. Masuk ihir.